Untuk membuat sebuah kelas generik, caranya sangat mudah. Kita hanya perlu membuat kelas sama seperti kelas biasanya. Jadi sekarang kita coba buat sebuah project di mana dalamnya kita akan buat sebuah kelas generik. Misal nama projectnya belajar membuat kelas generik. Setelah itu finish. Nah, sekarang kita akan buat kelas generik di mana kelasnya sama seperti kelas yang sebelumnya pernah kita buat, yaitu data double, data integer, data string. Namun kita hanya perlu membuat satu kelas. Jadi di sini klik kanan, new, Java class. Setelah itu nama kelasnya misal data, paketnya setelah itu finish. Nah, jadi sama seperti membuat kelas biasa. Nah, generik itu kita bisa membuat kelas menjadi generik itu menggunakan tanda kurang dari dan lebih dari. Nah, setelah itu di antara kurang dari dan lebih dari kita masukkan tipe data generik. Ini bebas, biasanya menggunakan T. Nah, ini hanya kebiasaan saja, tapi Anda bebas bisa menggunakan A atau B atau juga kata misal echo, itu terserah. Jadi biasanya menggunakan T. Nah, T ini artinya merupakan tipe data yang dinamis. Artinya saat pendeklarasian objek ini bisa diganti menjadi tipe data apapun. Bisa jadi double, integer, ataupun string. Nah, selanjutnya kita sekarang sudah bisa menggunakan tipe data T ini di dalam kelas data. Jadi misal kita buat private T data. Jadi data ini, atribut data ini tipe datanya adalah T. Apa itu T? T itu nanti akan berubah ketika pembuatan objek. Setelah itu kita buat misal getter dan setternya. Insert code, getter setter, lalu kita checklist. Dan sekarang kita lihat get data adalah T dan juga set data adalah T. Simpan dan selesai. Sekarang kita telah membuat sebuah kelas generik. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Kita buat sebuah Java main class. Misal namanya program, paketnya adalah program. Setelah itu finish. Nah, untuk membuat sebuah kelas, membuat objek generik itu berbeda dengan membuat objek biasanya. Jadi agak ada sedikit perbedaan di mana pembuatannya diikuti dengan nama kelas, data, lalu gunakan kurang dari lebih dari, di mana di sini merupakan objek untuk kelas untuk tipe data yang akan digunakan. Misal string. Dengan demikian artinya nanti T ini akan berubah menjadi string. Jadi ini string, string, dan string. Jadi data string, misal nama variabel, nama objeknya misal A sama dengan new data kurung seperti ini lagi. Jadi harus sama. Artinya sekarang objek A ini merupakan objek kelas data, di mana sekarang T-nya telah berubah menjadi string. Jadi kalau kita a.set data, lihat sekarang parameternya berubah menjadi string, padahal di sini parameternya adalah T. Jadi di sini kita masukkan misal echo, simpan. Setelah itu kita tampilkan get data, simpan dan jalankan.
Jangan lupa titik koma, jalankan, dan hasilnya adalah echo. Jadi seperti itu. Nah, lantas bagaimana jika kita ingin menggunakan double dan juga integer? Nah, caranya data integer b sama dengan new data integer. Nah, lantas kenapa error? Nah, untuk generic class itu hanya bisa menggunakan tipe data class. Nah, integer ini bukan tipe data class, jadi tidak bisa digunakan. Nah, lantas bagaimana jika kita ingin menggunakan integer? Nah, untuk menggunakan integer, kita bisa menggunakan representasi kelas dari tipe data integer ini, yaitu kelas integer. Nah, ini kita rubah integer seperti ini. Nah, ini baru bisa. Lalu kita ubah b titik set data, otomatis di sini adalah integer. Dan integer bisa kita gunakan 1 misal, itu boleh. Simpan, coba kita jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, lantas bagaimana dengan double, long, dan sebagainya? Nah, untuk double kita bisa menggunakan double, jadi D-nya besar. Untuk long kita bisa gunakan long, float juga sama, boolean juga sama. Ya, untuk tipe data primitif seperti integer, long, double, float, itu kita bisa menggunakan kelas representasinya, yaitu hampir sama namanya, cuma diawali dengan huruf besar. Perbedaannya kalau integer bukan int, melainkan integer, seperti itu. Nah, sejak Java 7 ada fitur baru dalam generic programming namanya Project Diamond. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini tanpa harus mengetik ulang stringnya. Jadi diawali dengan string tapi diakhiri dengan seperti ini. Tapi perlu diingat, kita perlu mengupgrade project kita menjadi JDK7. Klik kanan, properties. Setelah itu source-nya kita rubah ke JDK7. Setelah itu oke. Dan kita lihat sekarang tidak terjadi error, jadi kita bisa hapus. Jadi ini lebih simple. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Nah, selain itu generic programming itu kita bisa membuat beberapa tipe data, misal koma e. Nah, artinya di sini kita bisa menggunakan e. Jadi di sini private e data kedua, seperti itu. Jadi kalau ingin menambahkan beberapa tipe data dinamis, kita bisa menggunakan koma f, koma j, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi begitulah cara jikalau kita ingin membuat sebuah kelas generic.